Amazing Kids Pusat. Ayo subscribe. Ayah bunda, berikut 5 kunci mendidik anak berkebutuhan khusus. Dalam sebuah keluarga, rasanya tak lengkap jika tidak memiliki seorang anak. Namun apa jadinya? Seiring berjalannya waktu, sang anak ternyata tumbuh tidak optimal seperti anak-anak lainnya. Tidak tumbuh optimal itu contohnya anak menyandang autisme atau disebut sebagai anak berkebutuhan khusus atau kita sebut dengan ABK. Tentu, orang tua harus siap dan menerimanya dengan lapang dada. Namun, seringkali orang tua merasa stres, khawatir, dan lelah menghadapi anak tersebut. Perasaan ini wajar karena banyak lika-liku ketika mendidik anak ABK. Jika Anda salah satu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan lelah dan bersedih hati, karena anak tersebut masih bisa tumbuh optimal. Bagaimana caranya? Salah satu cara pendekatan yang berguna untuk diterapkan dalam pendidik dan membesarkan ABK adalah dengan menerapkan psikologi positif. Ini merupakan pandangan bahwa seseorang dapat menjadi yang terbaik versi dirinya sendiri dan bagaimana seseorang dapat menjalani hidup dengan bahagia dan optimis bagaimanapun kondisinya. Adapun psikologi positif sangat berguna diterapkan oleh siapa saja, termasuk bagi orang tua yang membesarkan ABK, agar meningkatkan rasa syukur untuk bangkit kembali. Dirangkum dari laman Sahabat Keluarga Kemendikbud, berikut 5 kunci yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak diperlakukan sebagai manusia utuh. Hal pertama yang harus ditanamkan pada pola pikir orang tua agar tetap bahagia ialah mengakui, menerima, dan mengizinkan kondisi anak sebagaimana layaknya manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Kita mengetahui bahwa setiap anak manusia atau anak memiliki keunikan atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, jangan dijadikan keunikan dan kekurangan itu sebagai sesuatu untuk menghalangi si anak untuk belajar tentang aturan, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bagi orang tua, agar selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada anak berkebutuhan khusus, tetapi ingatlah, kapasitas dirinya dalam menjalankan apa yang sudah diajarkan. Yang kedua, pendidikan sesuai kebutuhannya. Ketika anak sudah tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah umum, sebaiknya orang tua tidak langsung menyerah begitu saja. Namun, orang tua harus mencari alternatif pendidikan lain yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan sang anak. Bisa ke sekolah inklusi, sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus, dan sebagainya. Sebelum menentukan tempat pendidikan yang tepat untuk anak, sebaiknya konsultasikan dulu dengan psikolog agar lebih mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Bagaimanapun juga, ABK harus tetap mendapatkan pendidikan demi menyalurkan potensi dan menggapai masa depannya. Ini karena semua anak berhak untuk berguna bagi bangsa dan negara, meskipun di lingkup yang berbeda-beda. Yang ketiga, optimis anak mampu. Pastinya, sebagian orang tua berpikir kalau anak berkebutuhan khusus tidak bisa apa-apa atau tidak bisa berprestasi. Anggapan ini kurang tepat karena kondisi anak, jika diberikan kesempatan untuk tumbuh, ia akan sukses pada waktunya. Hal ini bisa dicontohkan dengan banyaknya tokoh dunia yang berkebutuhan khusus. Kita sebut saja seperti Stephen Hawking, seorang ilmuwan fisika, Satoshi Tajiri, si pencipta Pokemon, Matt Savage, seorang musisi jazz profesional, dan masih banyak lagi. Karena itu, bukan tidak mungkin bahwa ABK bisa berprestasi. Jadi, orang tua harus memberikan fasilitas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Bisa pula diajarkan untuk membatik atau membuat suatu kerajinan tangan. Anda harus yakin, mereka bisa menunjukkan kepercayaan yang positif jika Anda juga menunjukkannya di depan anak. Secara tidak langsung, mereka akan ikut merasa positif. Keempat, selalulah bersyukur. Ada satu teknik untuk meningkatkan emosi positif dalam diri kita ya bunda. Caranya ialah dengan menulis hal-hal yang orang tua syukuri di dalam hidupnya. Beberapa penelitian dijelaskan, dengan menulis daftar rasa syukur orang tua dapat mengalihkan segala sesuatu energi negatif, dan energi negatif tadi akan menjadi positif. Orang tua juga lebih merasa perhatian terhadap sekitar, optimis, energik, dan lebih dekat dengan anak. Akhirnya, orang tua cenderung merasa bahagia. Lalu yang kelima, coba untuk santai sejenak.
Memang benar, dalam mendidik dan membesarkan ABK, orang tua butuh tenaga lebih besar dibandingkan anak-anak pada umumnya. Karena itu, agar stres, emosi negatif, dan amarah yang muncul tidak memperburuk keadaan, maka bisa dilakukan santai sejenak. Caranya ialah dengan memposisikan tubuh senyaman mungkin, mengambil nafas dalam-dalam selama 3 detik, dan dibuang perlahan lewat mulut. Ini bisa dilakukan 3-4 kali hingga merasa lebih tenang ayah bunda. Ketika Anda melakukan cara ini, diharapkan mampu mengurangi semua emosi negatif serta memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk berpikir jernih kembali. Ayah bunda, apakah punya cerita unik terkait anak berkebutuhan khusus? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu melihat perkembangan buah hati kita. Ayah bunda, apapun keluhan buah hati Anda, percayakan kepada kami di Amazing Kids.